Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu kembali dengan Kak Yatno Bintang. Kali ini kita akan bertemu dengan satu filosofis Jepang yang sangat terkenal, yaitu Kaizen. Kaizen dipakai dimanapun saat ini. Kaizen berasal dari kata Kai dan Zen. Kai artinya berubah, Zen artinya baik. Kaizen berubah menjadi baik. Kaizen diterapkan melalui 3M, didukung oleh 3M. 3M itu muda, murah, muri. Muda artinya mengurangi pemborosan, murah artinya mengurangi perbedaan, muri artinya mengurangi ketegangan. Ketiganya berjalan dengan seiring dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, pembina pramuka layak untuk bergaya Kaizen. Sosok yang selalu berubah menjadi baik seiring perjalanan waktu. Hari kemarin berbeda dengan hari ini. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah pembina pramuka bergaya Kaizen. Ada beberapa indikator ukuran keberhasilan Kaizen. Yang pertama adalah percepatan. Pembina harus melakukan percepatan-percepatan dalam melakukan proses pelatihan di gugus depan. Proses yang dilakukan tidak lambat, tidak bisa menunggu waktu yang sangat lama. Jangan sampai anak tidak terlantik, sampai tidak memakai TKU akibat lambat. Jangan mengulur-ngulur waktu. Adakan percepatan hasil, karena percepatan itu lebih bagus daripada lambat tapi tidak ada hasilnya. Percepatan itu adalah salah satu langkah dari Kaizen. Langkah pertama. Langkah kedua adalah penghematan. Pembina perlu melakukan penghematan di semua lini, bukan penghematan dana, bukan penghematan uang saja, tetapi dia perlu penghematan waktu, penghematan proses, penghematan sarana. Semuanya dilakukan oleh pembina. Kalau waktunya pulang, ya peserta didik harus pulang. Jangan mengulur-ngulur waktu yang tiada berguna. Lalu penghematan dari sisi sarana. Kalau memang perlu dibutuhkan 5 tongkat, mengapa harus 10 tongkat? Itu dilakukan penghematan. Lalu proses, mengapa prosesnya berulang-ulang padahal cukup sekali? Umpamanya pembina melakukan presensi diulang-ulang padahal cukup presensi sekali. Itu perlu dilakukan oleh seorang pembina. Yang ketiga, pembaruan. Pembaruan harus perlu dilakukan. Kalau tidak terjadi pembaruan, berarti kan perlamaan, pemakai model-model yang lama padahal zaman sudah baru. Maka pembina harus melakukan pembaruan. Pembaruan dari sisi bagaimana kemasan membina, pembaruan dari sisi bagaimana mengembangkan materi, pembaruan dari sisi bentuk-bentuk kegiatan, dan pembaruan ini sangat dipentingkan bagi seorang pembina pramuka. Seorang pembina pramuka, dia harus melakukan pembaruan dengan belajar, membaca, dan diskusi. Yang berikutnya adalah pemaksimalan. Semua aspek dimaksimalkan. Maksimalkan potensi anak, maksimalkan sarana, maksimalkan SDM pembina, maksimalkan komunikasi dengan orang tua, maksimalkan prosesnya. Maksimal itu adalah ciri seorang pembina yang bergaya Kaizen. Dia maksimal dalam hal bekerja dan mendapat pujian dari orang tua, mendapat pujian dari yang lainnya. Maksimalkan tanpa harus mengurangi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Maksimalkan yang tadinya 5 mungkin kita bisa memaksimalkan menjadi 10 atau 15. Pemaksimalan bisa dilakukan oleh pembina. Berikutnya pemanusiawian. Pemanusiawian ini akan mengurangi perbedaan dan akan mengurangi ketegangan. Semua peserta didik jangan dibeda-bedakan. Kalau satu dapat TKU, semuanya dapat TKU dengan ukurannya sendiri. Karena
SKU itu rapotnya anak, bentuknya berupa TKU, dan ini perlu pemanusiawian. Disinilah letak Kaizen yang sesungguhnya. Tidak ada dendam, tidak ada bentak-bentak, tidak ada marah. Anak yang pandai, pembina tersenyum, anak yang tidak pandai, pembina marah. Tidak boleh, semuanya harus bahagia karena manusiawi sifatnya. Kemudian pemerataan. Pemerataan perlu dilakukan oleh pembina untuk semua peserta didik. Kalau peserta didiknya 80, ya 80 itu SKU-nya ditandatangani. Ya 80 itu semuanya dilantik, dan 80 itu semuanya memakai TKU. Pemerataan ini penting bagi anak karena anak perlu harga diri, perlu kepercayaan. Maka salah satunya adalah pemberian penghargaan kepada anak yang merata, tidak pilih kasih, tidak siapa anaknya siapa pandai apa, tidak, semuanya sama dengan kemampuannya masing-masing. Pemerataan salah satu ukuran Kaizen. Berikutnya pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah wujud hari ini harus berbeda dengan hari kemarin. Karena tumbuh-tumbuhan saja dia tumbuh. Tumbuhan yang 5 tahun lalu, hari ini dilihat sudah tampak besar. Begitu juga cara membina Anda 5 tahun yang lalu harus berbeda dengan sekarang. Kalau cara membinanya sama, cara membina 5 tahun dengan sekarang itu sama, itu artinya pembina tidak punya pertumbuhan. Pertumbuhan sangat penting bagi Kaizen. Pertumbuhan itu adalah hasil yang betul-betul dibanggakan. Pertumbuhan itu perbedaan seiring dengan perkembangan zaman. Maka pembina perlu pertumbuhan. Itu semua adalah ukuran dari Kaizen. Tampaknya pembina perlu menerapkan Kaizen. Gaya Kaizen ini sebenarnya sudah ada dalam Dasa Dharma. Dasa Dharma kan ada hemat, cermat, dan bersahaja. Di sana adalah penghematan. Ada rajin, terampil, dan gembira. Artinya dalam membina harus rajin, harus terampil. Terampil itu artinya pertumbuhan secara maksimal, dan gembira artinya tidak membeda-bedakan. Semua harus dilakukan oleh pembina. Selamat membina bergaya Kaizen. Sekali-sekali kita bergaya Kaizen. Boleh kan?
istirahat cepat. Gerak. Siap. Gerak. Kepada kakak pembina. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kepada kakak pembina. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Kepada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Depan tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Depan tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Pundak kiri tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Pundak kiri tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Sandang tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Sandang tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Berdoa. Mulai. Selesai. Berdoa. Mulai. Selesai. Istirahat. Gerak. Oke, itu yang dasar yang mata lomba. Perhatian belum video. Perhatian. Siap. Gerak. Gerapian. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, Karena kami kakak. 6, 7, 8. Nah, lencang kiri. Gerak. Tegak. Gerak. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Bedakan setengah lengan lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Setengah lengan lencang kiri. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat. Gerak. Siap. Sorry. Siap. Gerak. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Kepada kakak Mina. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Depan tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Pundak kiri tongkat. Gerak. 1, 2, 3, 4. Tegak tongkat. Gerak. 5, 6, 7, 8. Jalan di tempat. Gerak. 1. Henti. Gerak. Istirahat. Gerak. Jadi itu gerakan-gerakan. Tapi kalau misalkan balik, ini kan gini. Iya, ada T yang ya. L, ada yang T itu yang kalau di Oh, ada yang LL kan gini. Selalu. T. L itu dengan Kelewat kekuatan. Ini saya kalau lomba PBB termasuk latihan di Paskibraka ini sama pramuka sama gerakannya. Ya. Latihannya kurang, bukan tapi kurang. Karena itu mengganggu, karena tidak ada aturannya. Kalau aturan yang ini tanpa ini jambore kabar. Ya. Tapi kalau kadang banyak diadakan sendiri ya di hidup. Nah, itu mengurangi nilai tempat. Ya. kemarin yang saya nggak tamat Oh iya, tamat kopi ya. kopi dan kemudian kemarin kita akan saya menemukan ada selendang miliknya untuk apa Bina. melatih Bina, dengan pelatih. Kakak setelah ini dapat selendang, berarti dari Sora.
Lenda ini kita harus Dengan bayi. walaupun tidak sama warnanya. Jadi bedakan dengan yang adat ya, pemangku adat ya, ambalan maupun racana ya, bedakan karena sana mengambil Penggalan. enggak, ini bedakan supaya tahu, saya beritahu sekaligus pengetahuan kakak. Jadi kalau mereka kadang-kadang di pramuka di gini itu adat, nah kadang-kadang di gini itu adat, adat. Tapi kalau bisa jangan merah putihnya ketutup benar masukkan, itu adat racana maupun ambalan ya, biar tahu kakak walaupun penggalan. Karena saya juga walaupun penggalan membina penegak. Terus selanjutnya terhadap aksesoris ya. Aksesoris itu sebenarnya tidak boleh. Ya tidak boleh itu kalau ngotori itu di luar ketentuan kecuali tetampan, iya kan? Tampan. Apalagi kalau pembina itu memang ada selendang kan itu filosofinya kita ngomong nyelendang anak ya. Kalau seperti ini kan tidak mungkin selendang dipakai, itu hanya untuk pengukuhan, upacara, maka gunakan pita. Nah, kakak saya beri kasih pita. Mau pita merah, hijau, kuning di rumah saya jual. Tapi kalau seperti ini tidak jual. Iya, seperti ini. Nanti kakak warnanya merah seperti ini. Merah hitam sebenarnya atau merah biru. Karena kakak penggalang. Ya, ketika latih. Nah, Dik, kakak punya ini sekarang. Untuk apa kak itu? Ya ada untuk sini aja. Jadi, ya gitu. Jadi kak sekalian, tanda-tanda yang lain itu sebenarnya tidak boleh. Apalagi ini penggalang. Ya. Tanda-tanda yang boleh itu yang sesuai dengan kuartet masih. Ya. Itu penegak. Penegak sama sebenarnya. Penegak kan mungkin yang nggak boleh itu yang semi regional kan ambalan ya kan. Yang lainnya kan sekarang tanda kaki ya kan. Ada nggak ketentuannya? Tidak ada. Tapi apakah dipakai? Kita menghargai karena itu adalah tapak kaki ya kan. Nah, tapi ketika yang resmi ada yang lain. Contoh yang resmi. Saya banyak mulai dari bintang tahunan. Oh iya. Iya kan? Tanda Bintang penghormatan. tahunan. Berarti intinya untuk yang bagian di Tiska. ini ada penghargaan apa namanya Tiska Ya. tidak boleh. Iya, memang itu tempatnya. Saya kadang-kadang di sini ada gambarnya yang seperti gini. Ada brigade penolong. Ada tambah itu resmi. Yang saya gunakan mesti yang resmi. Ini kak, ini TOT Paskibraka tingkat nasional. Tidak boleh orang lain pakai seperti ini. Kalau ada seperti ini, saya langsung tanya, di mana pelatihannya? Kapan? Siapa yang ngadakan? Enggak kak, saya memang beli di toko ini. Tidak boleh, karena ada garudanya. Kalau hanya merah putih silakan. Karena ini adalah brevet. Brevetnya TOT Paskibraka. Kali Ya, kalau misalkan dapat pin kayak saya pernah ikut Kombeka itu kan nggak ada pin. pin apa itu? Pin Kombeka itu Oh, pin. boleh dipakai. Itu kan semacam kayak tigor ya? Ya. Ya, semacam tigor. Silahkan itu kan ada masanya. Biasanya 6 bulan. Sama dengan itu tadi yang dipakai mana ini yang Argopuro. Sekarang buka. Oh iya itu. Yang sini, yang di sini. Yang Argopuro itu. Sudah Sekarang nggak nggak ada layak sudah. pakai itu, dilepas. Kalau tigor ya sebenarnya jangan seperti pakai itu nanti numpuk besar. Itu memang kesalahan Ada- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kayatno Bintang. Kali ini saya akan mengungkap rahasia tongkat pramuka. Ternyata tongkat pramuka itu menyimpan rahasia dari pemiliknya. Dan berkat tongkat itu pemiliknya dapat melakukan apa saja, pertolongan, kegiatan, atau yang lainnya. Dua siap, siap, dua siap. Lapor, kami dari Garuda siap melaksanakan tugas dari kakak. Serang. Jangan. Tiga. Di samping sebagai alat baris berbaris atau alat untuk kolonel tongkat, bagi seorang pramuka, tongkat itu memiliki rahasia-rahasia tertentu yang mampu digunakan oleh para pramuka di kala waktu-waktu tertentu. Yang pertama adalah sebagai alat ukur. Dalam tongkat pramuka, kalau kita cermati,
itu ada alat ukur karena tongkat pramuka panjangnya 160, biasanya 30 cm yang ujung bawah, 30 cm ujung atas, dicet yang berbeda, yang tengahnya 1 meter. Mengapa harus 30 cm? Karena 30 cm itu 1 kaki. 1 feet itu 30 cm. Sehingga dengan begitu ketika berjalan, sang pramuka akan tahu ini tingginya berapa meter, lebarnya berapa meter, hanya dengan tongkat. Itu yang pertama, sebagai alat ukur. Yang kedua, sebagai diare, sebagai penyimpan memori. Jadi di tongkat pramuka itu biasanya ditulisi kenangan-kenangan yang tidak terlupakan bagi seorang pramuka. Kemudian lilitannya itu berupa sandi-sandi, umpama lilitannya jumlahnya 10, itu maksudnya dasa dharma. Ada bentuknya 3, itu maksudnya trisatya. Itu yang kedua, sebagai alat memori. Nah, yang ketiga, tongkat pramuka sebagai penghias. Jadi diberi cat, diberi apa untuk jati diri regu itu. Jadi regu itu seperti apa tercermin dalam tongkat itu. Dan ketika penggalang, tongkatnya memang sudah diukur 160 cm. Tetapi ketika penegak, tongkat boleh panjangnya berbeda-beda bergantung seleranya penegak masing-masing. Itu 3 rahasia dari tongkat. Rahasia berikutnya, tongkat ternyata mampu membuat kisah, mengisahkan hal-hal tertentu yang berkesan bagi si pemilik tongkat itu, sehingga tongkat itu tidak boleh dipinjamkan siapapun karena dalam tongkat itu menyimpan berbagai rahasia. Di sana sebagai alat untuk sandi, disebut di situ kunci-kunci sandi di kotak di tongkat itu. Bisa jadi di tongkat itu juga ada bolongan kecil yang menyimpan satu tulisan puisi atau sandi racana dari kelompok itu. Nah, tongkat dipakai juga sebagai alat untuk baris-baris. Di samping itu seorang pramuka juga akan tahu dari tongkat yang dia miliki mana yang harus di atas, mana yang harus di bawah. Dia memberi kode-kode tertentu, tongkat mana yang harus di bawah, mana yang dia harus di atas. Dan dia sudah tahu kalau ada hewan apa harus di pucuk yang mana, kalau ada ular harus di pucuk yang mana. Dan dia sering berlatih dengan tongkat-tongkat itu. Sehingga tongkat pramuka tidak boleh tertukar karena tongkat itu sudah menjadi rahasianya dia sendiri. Dan di tongkat itulah ada kata-kata kunci, ada rumus-rumus tertentu, ada kode-kode tertentu, ada lambang-lambang tertentu, dan ada rahasia yang ada di dalam tongkat itu. Maka tongkat seorang pramuka yang paling pas itu adalah tongkat yang tidak boleh tertukar. Itu khas bagi dia. Nah, ketika dia menginjak penegak, dia akan cari tongkat yang khas lagi dari kayu yang khusus. Dia cari di hutan, tetapi tidak boleh merusak alam. Dia buat secara khusus menjadi tongkat yang hebat. Selamat menggunakan tongkat. Siap! Mana siapnya? Mana siapnya? Oke, Anda punya permainan. Nama permainannya apel. Apa aja? Apel. Gini. Apel, jeruk, mangga.
Ada tuh. Siapa yang suka apel? Siapa yang suka apel? Siapa yang suka jeruk? Siapa yang suka mangga? Siapa yang suka tiga-tiganya? Siapa yang doyan buah? Halo, oke, semuanya perhatikan cara bermainnya, perhatikan semuanya. Hadapanan, gerak, hadapanan. Pegang pundak temannya, pegang pundak, nggak jalan. Halo, mundur. Kecilin, biar bisa nyentuh pundak temannya. Oke. Oke. Semuanya. Hadap kanan, gerak, hadap kanan. Pegang pundak temanmu. Nggak jalan. Kalau jalan di sini, kecilin lingkarannya, kecilin. Nah, lingkarannya kecilin. Selalu sini. Oke. Oke, sudah. Oke, are you ready? Kalau yang Anda bilang are you ready? Yes sir, gitu ya. Are you ready? Are you ready? Cara mainnya tadi apel, jeruk, mangga. Kalau yang Anda bilang apel, kamu loncat ke depan. Ayo coba kita latihan. Temennya pegang pundak temennya. Coba kita latihan. Apel. Bagus. Lagi. Apel. Bagus. Mainnya yang serius. Disuting sama Bunda Dian. Nanti saya halo. Siap. Mana siapnya? Kalau siap berarti udah nggak ada suaranya. Nanti yang bersuara saya suruh ke depan sini. Jadi kita disuting sama Bunda Dian. Nanti videonya saya masukin YouTube. Tapi jangan lupa di subscribe channel Pak Guru ya. Oke. Are you ready? Yes sir, gitu. Are you ready? Yes sir. Kita ulang. Apel. Apel. Nah, kalau jeruk, kamu loncat ke belakang. Kalau yang Anda bilang jeruk, ya, coba bareng-bareng. Jeruk. Nah, jeruk. Nah, apel. Jeruk. Oke. Apel, jeruk, satu lagi apa? Kalau mangga balik badan. Gak usah loncat. Kalau mangga cuma balik badan doang, gak usah loncat. Berarti ke depan. Oke, kita coba mangga. Sekarang Mbak, hadap yang awal aja. Hadap yang awal dulu. Mangga, balik badan. Nggak loncat. Ayo. Nanti kita ada gini ya. Kalau yang salah nanti di tengah. Kita suruh nyanyi. Saya ulang lagi. Apel. Ayo. Telinganya dipasang. Kita harus konsentrasi. Apel. Jeruk. Ayo. Jeruk. Mangga. Balik badan.
Kalau nggak gini, takutnya nanti jatuh, kamu loncat vampir aja, nggak usah ke pundak temen, nggak apa-apa. Ya, nggak usah megang pundak, nggak apa-apa. Saya khawatirnya nanti jatuh. Oke, kita latihan lagi. Ini belum permainan ya. Oke, ayo. Apel, mangga, jeruk, apel. Ayo. Mau main dah. Itu tingkat kesukarannya masih yang paling gampang. Nanti ada yang 3 kali. Apel, jeruk. Nah itu. Ayo. Itu lagi disebut. Are you ready? Mainnya kalau yang salah kita hukum. Suruh nyanyi di tengah. Foto aja. Dan lihat siapa yang salah. Sini lu ke fotoin Are you sana. ready? Siaga. Oh juga si dia nggak dateng nih. Mana Belanja mulai siapnya? ini cek. Mana siapnya? Lompat vampir aja deh. Takutnya kamu ntar jatuh kalau megang pundak. Ya panci. Yang gampang dulu. Siap, telinganya dipasang. Apel, jeruk, mangga. Terus sana. Mana yang Pulang ya salah? LPNP. Ya. Yang dengan lihat. Kita lanjut. Apel. Jangan diajakin ngobrol ya. Apel, jeruk, mangga. Apel, jeruk, mangga. Oke. Tepuk siaga. Ini masih gampang tadi. Sekarang apel, mangga. Ayo. Apel, jeruk. Walah, pecah. Oke. Mangga, jeruk. Ayo, yang salah maju, ayo. Yang salah maju. Ayo maju. Ayo. Suruh ngapain ini? Baris yang benar. Ini suruh nyanyi lagu balonku ada 5. Coba bareng-bareng nyanyi. 1, 2, 3. Tapi dirubah, yang
Kata terakhirnya jadi balonku ada 5 oh semua. Rupa-rupa warnanya begitu. Ya, coba satu, yang lainnya diam, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu. Oh hijau kuning. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau luar, itu sangat kacau. Balon tinggal engkau, pegang erat-erat. Kok erat-erat? Erot-erot.